Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifat fatba'annat qulubuhum bitauhid asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa raqibul majid amma ba'du. Oke, sekarang saya bertemu dengan teman saya yakni Muhammad Miftahul Ilmi yang alhamdulillah diterima di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ya Mia. Ya, alhamdulillah. Masuk ke Fakultas Usuluddin dengan prodi tafsir Quran. Nah, saya pun ingin meminta wejangannya, meminta motivasi bagaimana sih perjuangan teman saya, sahabat karib saya Miftahul Ilmi bisa sampai diterima di universitas ternama Mesir terutama. Ya, langsung saya jawab ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin. Ya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'. Ya. Tentunya saya bisa lolos seleksi ya tes Al-Azhar Kairo Mesir. Tentunya dengan nasrum minallah biidznillah ya, dengan pertolongan Allah, dengan izin dari Allah. Namun dibalik itu semua juga ada perjuangan, ada tahap-tahap yang harus dilewati ya. Tidak instan ya, tahu-tahu langsung lulus itu. Sebelumnya ya saya nganggur 1 tahun. Saya pernah bekerja di Bogor mengajar sebagai guru gitu. Namun selama 1 tahun itu saya tidak pernah menghilangkan cita-cita yang ada dalam hati saya yang ingin kuliah ke Al-Azhar. Dulu ketika di kelas, ketika ada pelajaran, ketika semua anak-anak ditanya mau kuliah kemana, ada yang mau ke UGM, ada yang mau ke UIN Bandung, ada yang mau ke UIN Jogja, semuanya mereka sangat yakin gitu. Namun saya tidak terpikirkan sedikit pun untuk kuliah di Indonesia. Mantap. Ya, saya tidak pernah, saya nggak nanggung gitu loh. Mesir itu kan milik Allah kan, kita minta aja gitu. Kamu kemana Mi gitu. Ketika ditanya oleh guru, ya saya jawab aja, saya ke Al-Azhar Mesir Kairo gitu. Mungkin dalam pandangan orang lain yang mendengar waktu itu mungkin hal yang tabu iya, mungkin hal ya? yang iya, karena masa sih gitu kan, kayak mustahil gitu, kayak 90% gagalnya gitu kan. Iya. Karena belum ada ya kakak-kakak saya kelas yang mencoba untuk ke sana gitu. Belum ada, dan saya nggak punya channel, nggak punya kenalan siapa saja gitu. Saya cuma orang hati saya cuma ada keinginan pengen ke Al-Azhar, ya udah saya coba Al-Azhar. Dan pada waktu itu saya berkata Al-Azhar, orang lain biasa aja, nggak boleh gitu kan, dicuekin. Karena dulunya kamu pemalas banget. Iya, saya dulunya pemalas. Setiap semester bagian itu tidur aja. Iya, saya sering tidur di kelas. Seminggu itu bisa masuk sekolah cuma 3 kali. Itu pun masuknya dari jam 10 istirahat gitu ya. Terus tapi ranking 1 ya? Ranking 2. Pas di momen ranking 2 juga nggak ada orang, yang sayanya nggak ada gitu. Oh iya. Besoknya masuk kelas, yang ranking 2. Kata saya, anjir ngejek banget apa ini. Ternyata beneran dulu. Iya, itu nggak tahu sih, mungkin alhamdulillah aja lah gitu. Nah, selama itu saya nggak pernah menghilangkan cita-cita saya gitu kan. Kenapa gitu ya karena itu gitu. Saya meyakini segala sesuatu yang terbesit dalam hati, segala sesuatu yang baik ketika terbesit dalam hati, nah maka itu sudah diizinkan oleh Allah. Allah memberikan kesempatan ya, petunjuk. Ini ada rasa ingin ke Al-Azhar. Ketika ada rasa itu, maka kita harus yakin Allah yang akan membantu, yang akan mengabulkannya gitu. Rasa yang ada dalam hati kita ini mau diwujudkan atau tidak gitu kan. Karena hati ini yang menguasai hati ini kan Allah ya, yang memegang hati ini Allah, yang membalikkan hati ini Allah. Ketika ada hidayah masuk kebaikan apapun gitu kan, ini dari Allah, semuanya dari Allah. Maka ketika ada kebaikan terbesit, maka di situ harus ada keyakinan bahwa kebaikan ini akan terwujud jika kita berusaha mewujudkannya dengan doa dan usaha gitu. Kenapa gitu kan?
sebodoh apapun manusia, seburuk apapun manusia gitu kan, karena kita ini dibekali otak gitu kan. Siapapun bisa sekolah ke Perancis, ke Amerika, ke Inggris, ke Eropa, ke Belanda, kemanapun, siapapun bisa dengan dikembangkan. Ketika ada di hati sudah keinginan, jangan bilang ah mustahil, jangan kayak gitu, harus yakin gitu kan. Kenapa demikian gitu? Karena manusia ini sebenarnya apa ya, dibekali otak loh, chip gitu ya. Chip itu akal yang ada dalam pikiran kita. Itu kenapa? Karena saya mengambil sedikit dari dalam Quran ya. Dulu ketika Nabi Adam, Allah menyerukan kepada malaikat Nabi Adam akan dijadikan khalifah di bumi, malaikat protes, bukankah nanti Nabi Adam ini sebagai manusia akan menumpahkan darah, akan merusakkan bumi ya, membuat kerusakan dalam bumi gitu kan. Ketika terus Allah membantahnya, aku lebih mengetahui daripada kalian malaikat gitu kan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 31, wa 'allama Adamal asma kullaha tsumma 'aradahum. Di sini mulai gitu kan. Itu halamannya sebelah mana itu? Halaman itu Al-Baqarah halaman sebelah kiri ya, ayat 31. Itu halaman ke-6 juz 1 itu. Wa 'allama Adamal asma kullaha tsumma 'aradahum. Ketika malaikat meremehkan Nabi Adam, Allah mulai tuh di situ. Allah mulai mengisi chip ya yang ada dalam otak ya akal Nabi Adam itu. Wa 'allama Adamal asma, dan Allah mengajarkan Nabi Adam asma akulaha. Asma itu jama dari isim. Seluruh nama-nama yang ada di surga, ada yang di bumi, semuanya Allah kasih tahu kepada Nabi Adam. Ini pohon, ini lampu, ini semuanya, itu semuanya. Asma akulaha, semua yang ada di bumi, yang ada dalam semesta, yang diciptakan oleh Allah. Kalau bahasa ininya Nabi Adam dipondokin lah, disekolahin sama Allah. Iya, ya kan. Iya. Nah, habis ada hasilnya dikumpulkan wa alamat sekolah summa aradhum alal malaika. Kemudian dikumpulkan ya sama malaikat sama Nabi Adam. Al-malifaqala ambiuni bi asma'iha, maka Allah itu menantang malaikat, coba sebutkan ini gitu kan. Sebutkan ini, sebutkan itu. Nah, malaikat di situ sedikit pun tidak ada yang menjawab. Satu pun dari ribuan malaikat tidak ada yang menjawab. Kemudian ketika Allah coba Adam sebutkan ini, Nabi Adam dengan lancarnya menyebutkan segalanya. Malaikat, ya kan, ditunjukkan ini namanya lampu, ini namanya pohon, ini namanya meja, ini kursi. Seperti itulah. Semua yang tidak diketahui oleh malaikat dikasih tahu oleh Nabi Adam. Akhirnya dari situ malaikat merasa lebih rendah, merasa Adam lebih mengetahui gitu kan, wawasannya lebih luas. Akhirnya dari situ ketika disuruh sujud, makanya malaikat sujud. Dan yang tidak sujud iblis, ya kan? Karena iblis menganggap dirinya qala mamandaka ala tasjud amartu qala ana khairum min khalaqani min nari wa khalaqtahu min tin. Karena merasa dirinya diciptakan dari api. Nah, kemudian apa sangkut pautnya dengan otak kita? Nah, penelitian di California itu tahun 2018 ya, baru 2 tahun yang lalu. Itu penelitian bahwa otak manusia itu minimalnya itu mampu menampung ya, minimalnya itu minimal kapasitas otak manusia itu adalah 100.000 gigabit. Wih, mantap. Ini penelitian di California, Amerika ya. Ilmuwan lah yang meneliti. Jadi minimalnya berarti 100.000 gigabit. Sekarang kartu memori 2 GB aja sudah menampung ratusan gambar, ratusan musik, video semuanya. Ini minimal otak dalam kita ini manusia itu 100.000 gigabit penelitian. Nah, ini menunjukkan bahwa kita diberikan kapasitas yang sangat banyak oleh Allah. Apa buktinya mampu menampung itu? Bayangkan kita dari bayi sampai sekarang, apakah pernah kita menghafalkan nama-nama orang yang kita kenal? Berapa ratus orang yang sudah kita kenal dari SD sampai sekarang, gitu kan? Berapa nama-nama artis, gitu kan? Nama-nama buah, nama-nama pohon, itu tidak semuanya tidak dihafal. Masuk otomatis dalam otak. Ini warna hijau, ini warna biru, ini warna merah, ini rambut, ini hidung, ini kumis, ini jenggot, ini bapak, ini ibu, itu kan? Yeah. Semua nama-nama tanpa dihafal. Ada nggak ketika kita ketemu orang, oh ini Ahmad, ingat nggak kan? Sekali langsung hafal. Ini langit, ini awan, ini mendung, ini hujan, semuanya. Semua kata benda di alam semesta ini masuk dalam pikiran kita, dalam otak kita tanpa kita hafal. Kalau kita hitung sudah ratusan
puluhan, ribuan, lebih bahkan. Iya. Itu semua tertampung dalam otak kita tanpa kita sadari. Yang tidak sengaja kita hafal pun, yang tidak kita perlu masuk. Apalagi kalau kita benar-benar serius menghafal, mempelajari sesuatu, membaca, memahami, maka masuk dalam otak kita. Nah, tergantung, dari situ kita harus fokus apa yang kita fokuskan. Ketika kita ingin fokus kuliah ke Al-Azhar, maka kita harus fokus dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Al-Azhar. Ketika seseorang ingin masuk ke dunia politik, maka harus fokus apa yang bersangkutan dengan dunia politik. Ketika seseorang ingin masuk ke kedokteran, maka yang harus difokus di bidang kedokteran. Nah, fokus terus, jangan sampai hilang seperti itu. Nah, karena penelitian lagi, manusia itu memiliki, dalam otak manusia itu ada 5% jenius ya. Jadi 5% jenius. Nah, jadi 5% jenius, 5% error, dan 90% cerdas. Jadi ketika ada orang yang jenius di dunia ini, itu sebenarnya tidak boleh sombong, karena baru 5% dari otaknya yang terpakai. Ketika ada orang yang goblok banget, tolol banget, susah banget, itu jangan minder, karena baru 5%. Karena 5% itu error. Masih ada 90% untuk dikembangkan. Bahkan Albert Einstein pun mengaku dirinya baru memakai otaknya itu tidak lebih dari 6%. Ya kan? Kemudian B.J. Habibie juga tidak lebih dari 1% pun gitu kan. B.J. Habibie. Nah, itu berarti kita, apalagi kita baru berapa persen gitu kan. Nah, setiap manusia memiliki peluang dalam masalah pintar apapun gitu kan. Itu tergantung kita mau mengembangkannya atau tidak. Maka segala sesuatu, cita-cita apapun itu, mau sekolah di mana bisa tercapai. Yang penting fokus fokus dengan usaha yang sungguh-sungguh gitu. Nah, mungkin bisa digambarkan teman saya itu Ilmi, dia itu sebenarnya orang pemalas tapi tidak pernah bermain-main dalam menggapai cita-citanya. Nah, kemudian saya pun sering bilang ke teman-teman, khususnya ya teman-teman dekat ataupun teman-teman yang lainnya, sering mengatakan, bukan motivasi tapi seperti ini kata-katanya, jangan menganggap diri kalian itu hanya sebatas badan, tapi kalian pun harus yakin bahwa di dalam diri kalian itu ada yang lebih besar daripada semesta. Seperti itu mungkin ya. Nah, kemudian motivasi apa sih untuk kepada teman-teman agar cita-citanya itu bisa terwujud ke depannya? Motivasi ya. Motivasi Biar terwujud cita-citanya. Ya, mungkin memang ketika kita hidup di dunia ini tentunya harus memiliki tujuan. Orang kalau nggak punya tujuan bingung kesehariannya mau ngapain, gitu-gitu aja kan. Nggak akan ada gairah gitu kan. Ketika kita fokus sama satu tujuan, nah maka kita akan setiap harinya akan selalu ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan, untuk sampai kepada tujuan tersebut. Ketika kita ingin ke Bandung ya, tujuan kita ke Bandung, otomatis kita harus mencari bis jurusan Bandung ya kan. Dari sini Pangandaran belok kanan ke Bandung ya, lewat ini gitu kan, belok kanan belok kiri terus sampai Bandung gitu. Ketika seorang nggak punya tujuan, dia nggak akan kemana-mana. Ketika bis dari satu terminal nggak ada tujuan, ya dia jalan pun bingung mau kemana kan. Tapi kalau ada tujuan, dia udah tahu kesini. Nah, kita harus punya tujuan. Tujuan itu ya niat ya, tujuannya mau kemana gitu. Tadi fokus ya. Nah, tujuannya nggak usah ketika cita-cita kalian. Jadi saya ada sebuah makalah itu dari Hikam, bagaimana mungkin kalian akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa sementara kalian belum meninggalkan kebiasaan buruk kalian. Jadi ketika kita punya cita-cita, tujuan yang besar, ya itu tidak akan bisa digapai kalau kita belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, seperti malas. Karena saya akui diri saya sangat malas dari sekolah ya. Teman-teman saya juga tahu ya. Saya itu dari kelas 1 MA ya, MTS pernah rajin, kelas 1 MA sampai 3 MA itu pemalas. Seminggu itu masuk cuma 3 kali. Di kelas pun kalau masuk cuma tidur. Kalau nggak tidur itu makan gitu kan, sampai dimarahin guru itu. Ya, padahal saya hidup di pesantren. Namun malah sering kultum ya.